Beberapa bulan berlalu diceritakan tim Happy dan Excellent Era sudah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut. Lalu, pertandingan selanjutnya, tim Happy melawan Everlasting. Di sini diperlihatkan Bowsy ditembaki oleh kapten musuh dari jarak yang sangat jauh. Dan di sini Su Mucheng yang melihat pertandingan mereka, dia berkata kalau hit rate pelontar mereka tidak masuk akal, mengingat jarak targetnya yang terlalu jauh. Di lain sisi, Little Tang dan Yifan dikeroyok oleh 4 orang player lainnya. So mereka berinisiatif membawa lawan-lawannya ke arah Wei Chen. Dan akhirnya Wei Chen dapat menjerat semua lawan-lawannya. Sementara itu, Ye Qiu sudah menemukan posisi pelontar mereka. Dan saat pelontar mereka udah terpojok, tiba-tiba ternyata tim Everlasting main curang dengan menyuruh seseorang untuk memberitahu posisi Bowsy kepada pelontar mereka dan mematikan server ketika keadaan mereka sudah terpojok. Namun, diperlihatkan di sini walaupun lawan mereka bermain curang, tim Happy tetap dapat mengalahkan mereka di pertandingan ini. Lalu, scene berganti ke ingatan kapten tim Everlasting yang bernama Wu Chen. Sebelum pertandingan, manajer mereka berkata kalau mereka kalah kali ini, para investor akan menarik uang mereka. Karena itulah, Wei Chen berusaha memenangkan pertandingan mereka kali ini walau harus curang sekalipun. Sampai di sini, Wu Chen menemui Ye Qiu dan menjual semua equipment milik tim Everlasting. Karena merasa senasib, Ye Qiu meminta Wu Chen untuk join ke tim Happy. Dan setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya Wu Chen bergabung dengan tim. Karakter-karakternya biar agak ngeresep lagi nantinya. Pertama kita akan perkenalkan 4 master taktis yang ahli strategi, yaitu Xiao Shiqin yang di Excellent Era sekarang, kapten tim Blue Rain, lalu wakil kapten tim Tyranny, dan tentu saja Ye Qiu. Lalu dari tim Happy, kita mulai dari manajernya, Guo Guo, Little Tang, Fighter, lalu Yifan, Support, Bowsy, Striker, Loji, Summoner, tapi jarang ikut war, dia biasanya yang memperhitungkan rencana, lalu Mofan, Assassin, Wei Chen, Dukun, dan yang terakhir Wu Chen, pelontar. Pertandingan selanjutnya tim Happy melawan Jade Dynasty, dan diceritakan Wei Chen melihat Wu Chen yang sedang berbicara dengan kapten Jade Dynasty. Dan Wei Chen berpikir kalau Wu Chen akan berkhianat di sini. Dan saat Wei Chen baru akan menemui Ye Qiu, saat pertandingan akan dimulai, staf dari Federasi Liga memanggil Ye Qiu karena diduga memalsukan ID. Masalah Ye Qiu sama Ye Xiu kemarin yang pakai Q sama pakai X. So pertandingan ini diserahkan kepada Wei Chen yang pengalamannya udah paling banyak. Karena merasa curiga dengan Wu Chen, Wei Chen meminta Guo Guo untuk mengganti Wu Chen dengan Yifan di pertandingan kali ini. Di sini Yifan juga melawan seorang support,
Dan diperlihatkan karena sudah beberapa tahun menjadi assassin di tim Tiny Herbs, dia sangat ahli dalam mengendap-endap dan memperlihatkan bahwa hasil dari latihannya selama ini yang membuatnya berkembang sangat pesat. Dan saat sedang bersembunyi di atas sebuah tembok, dia sengaja menunggu petir untuk mengejutkan lawannya. Lalu, dilanjutkan dengan boundary yang dapat mengurung musuh. Lalu dia mengeluarkan semua skillnya di saat bersamaan dan hasilnya dia dapat memenangkan pertandingan itu. Pertandingan kedua, Baozi melawan seorang ahli pedang dari Jade Dynasty. Di sini, Baozi juga menunjukkan hasil latihannya selama ini. Diperlihatkan, musuhnya adalah pemain kawakan selevel Wei Chen. Namun Baozi tetap dapat mengalahkannya dengan skillnya yang dapat meniru skill lawannya. Lalu pertandingan ketiga, giliran Mo Fan yang maju. Di sini Wei Chen berpesan kepada Mo Fan untuk mengulur waktu karena Ye Qiu belum juga kembali. So Mo Fan hanya bersembunyi walaupun ada celah untuk menyerang sekalipun. Sampai akhirnya dia mendapat kartu kuning karena bermain pasif terlalu lama. Dan tidak punya pilihan lain, Mo Fan lalu menyerangnya secara terang-terangan. Dan akhirnya dia kalah dalam pertandingan kali ini. Sementara itu, diperlihatkan Ye Qiu yang sedang menunggu keputusan federasi yang sedang berkompromi dengan para kapten tim-tim besar. Lalu kembali ke kompetisi, di sini Little Tang dengan sangat percaya diri, dia berjanji untuk mengalahkan 3 orang sekaligus dalam pertandingan arena. Kalau dia kalah dalam pertandingan ini, dia berkata akan pensiun saat itu juga. Melawan assassin diperlihatkan kemampuan Little Tang yang sudah sangat menguasai karakternya dengan sangat baik. Namun, di sini Little Tang termakan pancingan lawannya yang memang bermaksud untuk mengorbankan nyawanya sendiri untuk menghabisi Little Tang. So dia gagal dalam menepati janjinya untuk mengalahkan 3 orang sekaligus. Dan diperlihatkan dia sangat terpukul karena itu. Lalu pertandingan selanjutnya, karena tidak mempunyai pemain lagi, kecuali Wu Chen yang disangka akan berkhianat, bahkan Guo Guo juga harus maju ke pertandingan. So di dalam pertandingan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan harus kalah dengan waktu yang sangat cepat. Dan pemain terakhir dari tim Happy, Wei Chen sendiri yang harus mengalahkan 2 orang lawannya. Di sini diperlihatkan lawannya menggunakan sebuah skill yang sama secara terus-menerus, sampai-sampai dia rela dikalahkan di pertandingan ini. Ternyata, tujuannya adalah memaksa Wei Chen untuk menghindari skill itu, untuk menciderai pergelangan tangan Wei Chen. Dan di pertandingan terakhir, lawannya memakai skill yang sama lagi secara terus-menerus. Di sini Wei Chen sudah merasakan kalau tangan kanannya mulai gemetaran dan gerakannya mulai lambat. Sampai akhirnya dia tidak mampu menghindari serangan lawannya dan menyebabkan dia harus kalah.
Sementara itu, Ketua Federasi Liga yang sedang membicarakan kasus Yekyu mengatakan bahwa mereka akan melarang Yekyu untuk mengikuti kompetisi resmi. Namun, para kapten tim besar mengatakan bahwa banyak sekali trik dan taktik baru yang telah diciptakan oleh Yekyu. Dan dia juga dijadikan rival dan sekaligus panutan bagi tim-tim seperti mereka. So, melarang Yekyu bermain di kompetisi akan mengakibatkan Glory menjadi tidak berkembang. Dan kompetisi liga menjadi tidak sekompetitif sebelumnya. Saat istirahat, laki-laki Wei Chen meminta mereka untuk tidak memasukkan Wu Chen, dan bahkan dia tidak mengikuti rapat tersebut. Karena Wei Chen tidak mengatakan alasan yang jelas, di sini diperlihatkan ada sedikit cekcok yang mengakibatkan tim menjadi kurang solid. Lalu Guogu mengatakan bahwa mereka akan mengikuti perintah Wei Chen sebagai orang yang diberi kuasa selagi Yekyu pergi. So, mereka memasukkan Yekyu sebagai cadangan, dan di sini Wu Chen menerimanya dengan legowo. Dan saat pertandingan dimulai, mereka sengaja bermain pasif dengan tujuan untuk mengulur waktu dan menunggu Yekyu balik.